Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat, Bang Dullah ya? Ya, Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan mengangkat beberapa hal yang pasti ini dalam beberapa hari ini kepercayaan pada lembaga negara dari masyarakat kepada MK atau KPK dikatakan anjlok. Ini beberapa media menyoroti hal tersebut. Nah, Bang Dullah, kita akan melihat pertama tentang MK, Bang Dullah. Pasca putusan ya, MK, laporan pelanggaran etik bermunculan. Ini ada satu berita dari Kompas ya. Karena melihat ya. masyarakat itu tidak hanya mendesak MK segera membentuk majelis kehormatan, tetapi juga melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam pengambilan putusan uji materi yang kita lihat gitu ya, pembahasan mengenai usia minimal capres dan cawapres. Muncul meme akhirnya MK diartikan jadi mahkamah keluarga. Yang kedua, Bang Dula, kepercayaan pada Ya. lembaga yang anjlok itu kepada KPK. Ini menyoroti ketuanya, Firly Bahuri. Sampai muncul gitu ya di media sosial ini KPK kepanjangannya menjadi Komisi Perlindungan Korupsi. Ada apa dengan Firly? Apakah memang Firly ini memegang banyak kartu dari pejabat-pejabat sehingga sepertinya peran Firly ini luar biasa gitu ya kita kelihatannya dalam mengacak-acak hukum ini. Bagaimana Bang Dullah menyoroti hal tersebut? Monggo. Baik, pertama para pendengar Radio Rasil yang insya Allah dirahmati Allah SWT, MK itu tugasnya adalah memeriksa perselisihan antara satu kementerian dengan kementerian lain. Dan kemudian memeriksa satu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 45. MK juga mempunyai tugas memeriksa perselisihan soal pilpres, pemilu, dan pilkada. Itu tugas MK yang ditetapkan oleh undang-undang. Di dalam melaksanakan tugas MK itu, maka MK hanya punya kewajiban menerima atau menolak. Jadi kalau katakanlah misalnya ada yang mengajukan undang-undang pemilu yang menetapkan parliamentary threshold harus 4%, atau menetapkan capres-cawapres harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mendapat 20% suara parlemen. Itu diajukan ke MK, maka MK hanya tinggal menerima atau menolak. MK tidak boleh masuk ke dalam arena bidang yang membentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang 45 disebutkan undang-undang dibentuk oleh Presiden dan DPR. Nah, jadi misalnya soal syarat-syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden umur 40 tahun minimal, itu bukan bidangnya MK, itu bidangnya pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu adalah Presiden dan DPR. Jadi, dengan demikian maka MK hanya bertugas menerima atau menolak, bukan mencampuri urusan yang merupakan kewenangan legislatif dan eksekutif. Kita lihat bahwa yang mengajukan gugatan itu ada 4 kelompok agar supaya kemudian capres-cawapres itu bisa 35 tahun. 3 kelompok atau gugatan itu ditolak soal agar supaya usia presiden, wakil presiden itu 35 tahun atau di bawah 40 tahun. 3 itu ditolak ketika waktu itu persidangan itu tidak dihadiri oleh ketua MK. Karena dianggap itu konflik kepentingan. Sebab ketua MK itu adalah adik ipar dari presiden. Tiba-tiba pada yang sidang keempat, ketua MK muncul dan kemudian menyatakan menerima gugatan dari seorang yang dari Solo. Padahal gugatan itu tidak menyebutkan tentang bagaimana agar supaya ditetapkan 35 tahun.
Nah, bahasanya itu adalah bahwa persyaratan presiden, wakil presiden itu umur 40 tahun, kecuali bagi mereka yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Nah, rumusan ini statusnya adalah 324. 324 artinya bahwa 4 itu yang menyetujui, 3 dan 2 itu kemudian 4 itu yang menolak, 3 dan 2 itu menyetujui dengan persyaratan. Persyaratan itu adalah yang 3 orang setuju itu khusus bagi gubernur. Jadi kalau misalnya kepala daerah itu gubernur, maka dia bisa meskipun umur 35 tahun maju capres atau cawapres seperti itu. Kemudian yang 2 orang itu menyatakan bahwa bisa untuk juga wali kota. Sedangkan 4 orang itu menolak. Baik gubernur atau wali kota atau apa saja itu menolak, tetap harus 4 bulan. Jadi kalau misalnya kita lihat statusnya 324, berarti yang menolak itu mayoritas. Karena 4 orang itu menolak. 3 menerima tapi khusus untuk gubernur. 2 itu menerima khusus untuk wali kota. Jadi berarti 2 melawan 7. Kalau misalnya nanti KPU menetapkan. Nah, sekarang katakanlah misalnya KPU mau melaksanakan putusan MK itu. Maka MK harus konsultasi dengan DPR. MK harus konsultasi dengan Presiden. Karena yang berwenang untuk mengubah usia itu bukan MK, tapi DPR. Dan Presiden. Sementara kita lihat bahwa sekarang ini DPR sedang reses sampai tanggal 20, baru mereka kemudian bersidang. Sementara tanggal 20 juga kalau tidak salah, jadi kemarin 25 Oktober itu sudah penutupan untuk menjadi pendaftaran di MK. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kemudian Ketua MK nongol pada hari yang terakhir, kasus yang keempat, lantas kemudian menetapkan menerima gugatan itu bagi mereka yang bisa menjadi Pak Presiden, Capres atau Cawapres 40 tahun atau yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Nah, informasi yang saya terima bahwa kemudian Ketua MK itu telepon Presiden. Meskipun nanti Presiden mengatakan bahwa dia tidak tahu menau tidak dalam negeri, tapi kan sekarang ini sistem teknologi modern, bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa telepon kepada Presiden. Dan dari situ ternyata kemudian Presiden jelas itu mengatakan untuk supaya menerima itu karena kepentingan Gibran. Nah, sekarang kalau nanti kemudian KPU berkonsultasi dengan DPR dan Presiden, lantas diubah menjadi 35 tahun. Problemnya adalah bahwa Gibran itu kader partai PDIP. Diajukan oleh PDP untuk menjadi wali kota Solo. Lantas sementara calon dari PDP itu adalah Ganjar dengan Mahfud MD. Lantas kemudian bagaimana dia bisa menjadi cawapres dari bukan PDIP? Kita tahu bahwa PDP mempunyai beberapa persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu pejabat publik melalui tahapan-tahapan kaderisasi dan seterusnya seperti itu. Sehingga apakah PDP membenarkan atau misalnya kemudian PDP memecat Gibran dari PDP. Lantas Gibran kemudian masuk ke Golkar. Sehingga kemudian Golkar menerimanya sehingga kemudian bisa jadi cawapres dari Prabowo. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian kita akan lihat perbalahan antara kubu PDIP dan kubu KIB. Inilah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran, wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia membuat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi
akan terjadi perang antara PDP dengan KIB, sehingga akhirnya kemudian ya tidak apa-apa. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu sesama mereka saling berantem. Jadi untuk kubu Anies misalnya, ya alhamdulillah, silakan saja berantem. Kami jalan terus seperti itu. Jadi ini soal MK. Karena itu maka saya setuju sekali agar supaya segera dibentuk Dewan Etik bagi MK, Majelis Etik kepada MK. Saya berapa tahun lalu pernah dikirim surat oleh Sekretaris MK untuk diajukan untuk menjadi semacam komite etik di MK, tapi saya tidak lihat tidak ada follow up-nya sehingga saya tidak tahu bagaimana itu jadi atau tidak dibentuk komite etik itu atau majelis etik MK. Kalau sekarang kondisinya sudah begitu parah dan memang luar biasa, wajar kalau kemudian disebutkan MK itu mahkamah keluarga, sehingga harus semua aktivitas badan-badan hukum LSM, universitas apalagi harus menuntut agar supaya dibentuk mahkamah etik atau komite etik untuk kemudian memeriksa ketua MK khususnya dan anggota-anggota MK yang lain yang kemudian menginjak-injak konstitusi dan hanya karena memperjuangkan kepentingan penguasa. Itu Mas Angga soal MK. Sekarang kita berpindah kepada KPK. Firly itu membuat 2 pelanggaran pada waktu yang sama, yaitu pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Jadi, kalau misalnya kasus Kementerian Pertanian itu belum ditangani KPK, lantas kemudian Firly main badminton dan kemudian ketemu dengan pejabat negara, Menteri SDL, maka itu sudah melanggar kode etik KPK. Di dalam kode etik pimpinan KPK, jadi dulu itu waktu dari jilid 1 KPK itu ada dua kode etik, kode etik pimpinan dan kode etik pegawai. Nah, kode etik pimpinan itu menetapkan salah satunya adalah pimpinan tidak boleh main golf. Itu eksplisit tersebut. Nah, kenapa tidak boleh main golf? Karena di tempat main golf itu merupakan ajang lobby antara pejabat-pejabat dan seterusnya. Jadi similarly sama dengan golf, bulu tangkis juga tempat orang bisa melobi-lobi seperti itu. Sehingga demikian maka Firly tidak boleh ketemu dengan pejabat publik dalam bukan tugas. Nah, sehingga berarti Firly sudah melanggar kode etik. Nah, jadi tidak perlu ada laporan dari masyarakat karena foto yang beredar di medsos itu sudah bukti bahwa Firly ketemu dengan menteri. Itu sudah melanggar kode etik. Dan etik dengan hukum berbeda. Jadi kalau hukum itu hasilnya adalah benar atau salah, benar tidak ditahan, salah dipenjarakan. Kalau etik tidak. Etik itu patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas. Jadi bukan soal benar salah, tapi soal pantas tidak pantas. Nah, KPK itu menerapkan apa yang disebut dengan zero tolerance, nol toleransi, tidak boleh ada toleransi macam-macam. Bahkan sampai orang KPK itu tidak boleh foto bersama dengan orang lain, karena foto bersama itu bisa disalahgunakan oleh orang seperti itu. Jadi kalau dari etik maka Firly sudah harus dijatuhi hukuman bersalah oleh Dewan Pengawas. Ada laporan atau tidak? Nah, kalau itu terjadi, maka kemudian Firly sudah harus dipecat. Karena sudah 3 kali melakukan pelanggaran kode etik. Nah, sudah dipecat, maka persoalannya adalah siapa yang berhak memecat ketua KPK atau pimpinan KPK. Maka yang berhak memecat pimpinan KPK itu adalah Presiden. Sehingga demikian, Dewas harus segera kemudian merekomendasikan kepada Presiden untuk memecat secara tetap Firly. Nah, persoalannya apakah Dewas itu mau melakukan atau tidak, berarti Dewas itu bagian daripada koalisi istana seperti itu karena mereka diangkat oleh Presiden. Nah, kemudian apakah Presiden kemudian melakukan itu atau tidak? Tidak bisa tidak, karena itu ketentuan undang-undang. Bahwa kemudian Firly di sana untuk menyelamatkan istana, Firly di sana untuk menyelamatkan partai penguasa, itu lain persoalan. Yang kedua adalah dia melakukan pidana. Jadi kalau misalnya kasus pertemuan dengan SCL itu dalam Permen 4 Menteri itu, kasus itu sudah ditangani,
sudah dalam penanganan KPK, maka itu pidana. Kenapa pidana? Karena dalam pasal 36 Undang-Undang KPK menyebutkan insan KPK tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya. Sehingga demikian, itu pidana. Sehingga demikian, maka kemudian Dewas merekomendasikan kepada Deputi Penindakan KPK untuk menangani Firly dari segi pidana. Tapi kalau itu dilakukan, maka kemudian istilah dalam masyarakat jeruk makan jeruk. Nah, oleh karena itu seharusnya dilakukan oleh pihak lain, yaitu kepolisian atau kejaksaan. Nah, kadarullah sekarang sudah ada yang melapor Firly ke Polda Jaya. Dan itu sudah ditangani dan statusnya sekarang sudah penyidikan. Hari ini pemeriksaan. Cuma penyidikan di KPK dengan di kepolisian kejaksaan berbeda. Kalau di KPK penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Kalau di kepolisian kejaksaan penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Justru waktu penyidikan itu dicari tersangkanya seperti itu. Nah, saya berharap bahwa Polda Jaya itu betul-betul serius. Jangan sampai seperti kita lihat di TV, Kapolri mengatakan bahwa mereka akan bantu Polda Jaya agar supaya profesional. Saya khawatir Polri itu anak buahnya presiden. Lantas kemudian nanti kewenangan dia sebagai atasan dari Polda, itu kemudian ya sudahlah, tukar guling saja. Nah, tukar guling itu artinya bahwa ya sudahlah, TST saja atau sama tahu. Itu bisa kita lihat dari kenapa SYL itu tiba-tiba ditangkap. Apa jemput paksa, padahal surat sebelumnya pemberitahuan dia akan datang hari Kamis dan dia sudah bersedia. Tahu-tahu malamnya itu ditangkap. Kenapa? Karena itu adalah satu strategi. Ketika orang bagaimanapun hebatnya dia, ketika ditangkap, ditahan, dipenjarakan, dia akan mengalami stres, dia akan mengalami tekanan, dia akan mengalami gangguan ketahanan jiwa, sehingga kemudian akan terjadilah kasus yang saya katakan tukar guling begitu. Maka kemudian ya sudah ditarik laporannya di Polda, sehingga kemudian bebaslah Firly seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi seperti itu. Nah, kemudian nanti kasus dia juga di KPK mungkin dikasih hukuman rendah atau dituntut hukuman rendah dan seterusnya. Nah, itu yang harus diamati oleh semua pengamat universitas, LSM anti korupsi, agar supaya kasus Firly itu harus ditangani secara profesional, betul-betul terlepas dari intrik-intrik politik. Satu hal yang pasti saya ingin simpulkan bahwa Firly harus dipecat oleh Presiden karena sudah melanggar kode etik kali yang ketiga. Bahwa kalau pidana itu kita serahkan kepada Polda Jaya, dan mudah-mudahan Polda Jaya itu bisa melakukannya secara lebih profesional dan transparan. Begitu Mas Angga. Baik, Ustaz Abdullah. Boleh satu pertanyaan lagi Bang Dullah? Ini kaitannya dengan bagaimana menurut Bang Dullah, ini kita soroti permasalahan Palestina ya Bang Dullah ya. Kita soroti permasalahan Palestina. Setelah begitu banyak korban dan yang terakhir adalah rumah sakit yang dibom oleh Zionis Israel, kemarin Presiden Jokowi memberikan statement akan terus mendukung Palestina. Begitupun pemimpin negara, namun tidak ada yang seberani mantan pejabat Mahathir Muhammad ya. Beliau lebih menekankan bagaimana Amerika yang bertanggung jawab dalam eskalasi terakhir ini. Kalau untuk di Indonesia sendiri, Bang Dullah, perhatian para pejabat, para tokoh, juga para famous people terhadap terhadap eskalasi penyerangan Zionis terhadap warga Palestina, menurut Bang Dullah ini bagaimana Bang Dullah sebenarnya? Ya, soal Palestina pertama kita harus lihat dari 3 pendekatan. Pertama pendekatan religi, kedua pendekatan konstitusional, dan yang ketiga pendekatan historis. Pendekatan religius itu adalah dalam surat Al-Isra ayat 1 disebutkan Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal haram ilal masjidil aqsa allazi barakna launahu linurihu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Aqsa yang diberkahi agar dia Allah memperlihatkan tanda-tandanya kepada makhluknya, yaitu Nabi Muhammad, dan dia maha melihat, maha mendengar. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ada hubungan religi antara Islam dengan Masjid Aqsa.
Itulah sebabnya maka kemudian setelah Isra Mi'raj ada perintah salat, maka kemudian kiblat pertama umat Islam itu adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi kita memperjuangkan Masjid Al-Aqsa, kita memperjuangkan Palestina bukan hanya soal hak asasi, bukan hanya soal kemanusiaan, bukan hanya soal budaya, sosiologi, tidak, tapi soal perintah agama. Karena itu adalah kiblat yang pertama. Yang kedua, pendekatan konstitusional. Dalam mukadimah pertama, alinea pertama mukadimah, di sana disebutkan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini perintah konstitusi. Perintah konstitusi. Kalau kita Indonesia menganggap bahwa kita punya Pancasila, Undang-Undang 45 dan mukadimah itu tidak boleh diubah dari dulu sampai sekarang kapanpun, maka kemudian penjajahan Israel kepada Palestina itu melanggar konstitusi, sehingga setiap orang Indonesia, apalagi presiden, menteri, dan pejabat itu harus melakukan perlawanan terhadap Israel. Nah, bagaimana bentuk perlawanannya itu? Sampai hari ini kita belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, itu satu perlawanan. Nah, kedua, kita juga harus menghentikan hubungan dagang dengan Israel. Hari ini kita punya barang-barang bermacam-macam yang ada di Indonesia yang kita pakai sehari-hari itu punya milik Israel. Cuma kemudian melalui jalur-jalur tertentu yang kita tidak beli langsung dari Israel, tapi beli dari negara lain, apakah dari Singapura, dari Amerika dan seterusnya. Jadi pemerintah harus menyatakan sikap itu, tapi saya percaya pemerintah tidak berani lakukan seperti itu. Maka kepada umat Islam untuk melakukan itu, blokade, boikot semua produk-produk Israel yang baik melalui Amerika, melalui Singapura, melalui apa saja, sebagai satu perlawanan sesuai dengan perintah konstitusi alinea pertama mukadimah. Yang ketiga, pendekatan historis. Pendekatan historis adalah bahwa negara yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia 17 Agustus 45 adalah Palestina. Ini harus diketahui oleh masyarakat, oleh umat Islam. Palestina yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia. Baru yang kedua Arab Saudi, baru yang ketiga Mesir. Dan orang yang datang ke sana untuk meminta pengakuan itu adalah Anies Baswedan, yaitu kakeknya Anies Baswedan, ke Palestina, kemudian ke Arab, kemudian ke Mesir. Sampai-sampai saya diceritakan oleh Pak Nasir bahwa untuk supaya surat pengakuan kedaulatan itu tidak disita oleh petugas di imigrasi, beliau simpan sembunyikan surat itu dalam kaos kakinya, dalam sepatu seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka tanggung jawab historis untuk kita membela Palestina dan harus menghadapi Israel, karena Palestina adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, untuk itu maka sebagai penutup saya menyarankan kalau kita mau bantu secara fisik tidak bisa. Dulu ada waktu saya di Makassar, saya punya senior berangkat ke Palestina dan beliau syahid di sana. Kalau sekarang ini sepertinya susah, tapi kita pernah melakukan ketika Afghanistan. Ketika Afghanistan menghadapi Rusia, maka banyak mujahidin yang berangkat ke Afghanistan seperti itu. Nah, kalau ke Israel mungkin agak sukar, tapi kita bisa membantu Palestina dengan dana. Jadi kumpulkan dana melalui Dewan Dakwah, melalui lembaga-lembaga internasional dan seterusnya, atau lembaga yang menangani rumah sakit di Palestina itu seperti itu, untuk kemudian dikumpulkan, dibantukan, dikirim ke sana. Dan yang terakhir ya tentu saja doa. Bagaimana doa kita dalam setiap salat segala macam agar supaya memberikan kekuatan kepada para prajurit Palestina, memberikan kekuatan kepada para anak-anak yatim, kepada para janda, kepada para duda dan seterusnya, dan kemudian berdoa agar supaya Allah memberikan pelajaran yang dahsyat kepada Israel agar supaya mereka bisa terhalau dari bumi Palestina seperti itu. Saya kira itu, Mas Angga. Baik, Bang Dullah. Palestina. Terima kasih banyak atas dialognya di pagi hari ini ya. Semoga memberikan pencerahan. Bang Dullah semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.